Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Sore merayap pelan di pinggiran kota, seperti kain kusam yang ditarik menutupi cahaya. Di sebuah tikungan sempit, berdiri warung kecil beratap seng, memantulkan warna jingga matahari yang hampir tenggelam. Nama warung itu sederhana, Iga Bakar Sari Rasa. Namun aroma yang keluar darinya terasa ganjil, lebih pekat, lebih dalam, seperti sesuatu yang menyelinap ke dada tanpa izin. Raka berdiri di depan gerobak, membolak-balik potongan iga di atas bara. Api kecil menari di sela arang, berkilau seperti mata yang mengawasi. Ia menyeka keringat di pelipis, meski udara tidak terlalu panas. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, semacam gelisah yang datang tanpa sebab, seperti firasat sebelum hujan deras. Beberapa bulan lalu, tempat ini hanyalah lapak sepi, kursi plastik berdebu, meja kayu lapuk, dan pengunjung yang bisa dihitung dengan jari. Namun sekarang, antrian mengular hampir setiap malam. Orang-orang datang tanpa ragu, seakan ditarik oleh benang tak terlihat. Seorang pria tua duduk di pojok. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti kertas lama. Tatapannya kosong, namun tetap mengarah ke panggangan. Raka sempat memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu pada pelanggan itu. Diamnya terasa berat, seperti membawa cerita yang tidak ingin didengar siapapun. "Tambah satu porsi lagi," ucap pria itu pelan. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara bara. Raka mengangguk, meski dalam hati muncul tanya. Pria itu sudah makan 2 porsi, namun wajahnya tidak menunjukkan kepuasan, hanya lapar yang tampak semakin dalam, seperti sumur tanpa dasar. Di sisi lain, seorang ibu muda tertawa kecil bersama anaknya. Anak itu menggigit iga dengan lahap, saus menetes di dagu. Matanya berbinar seperti menemukan harta karun. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan hati, namun bagi Raka rasanya berbeda, seperti melihat sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Asap dari panggangan mengepul perlahan, melingkar di udara seperti tangan halus yang meraba siapa saja yang lewat. Aromanya mengikat, menyeret perhatian, membuat orang berhenti, menoleh, lalu mendekat tanpa berpikir panjang. Seperti bunga beracun yang tetap menarik lebah meski menyimpan racun di kelopaknya. Raka menoleh ke arah dapur belakang. Pintu kayu tua itu tertutup rapat, sedikit berderit saat tertiup angin. Dari baliknya, kadang terdengar suara samar, seperti sesuatu yang jatuh, atau mungkin hanya imajinasi yang bermain di kepala. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, gumamnya. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu ada yang berubah sejak malam itu. Malam ketika ia menerima sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki. Sejak saat itu, daging yang ia bakar selalu sempurna. Empuk, juicy, dengan rasa yang sulit dijelaskan. Pelanggan memujinya, menyebutnya jenius, bahkan ada yang bilang masakannya seperti hidup. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Hidup. Raka menatap iga di tangannya. Lemak yang meleleh di atas bara terdengar seperti bisikan kecil. Ia berkejap, mencoba mengusir pikiran aneh. Namun, semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Angin malam mulai turun, membawa hawa dingin yang menyusup ke sela pakaian. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di tanah. Warung itu terlihat ramai,
penuh tawa dan suara sendok beradu dengan piring. Tapi di antara semua itu, ada lapisan lain yang tak terlihat. Sunyi yang bersembunyi di balik keramaian. Pria tua di pojok akhirnya berdiri. Ia meninggalkan uang di meja, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Langkahnya pelan namun pasti, seperti seseorang yang sudah tahu arah pulang, meski tak benar-benar memiliki tujuan. Raka memperhatikannya hingga menghilang di kegelapan. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang baru saja mulai. Malam turun seperti tirai tebal, menelan warna langit sedikit demi sedikit, hingga hanya tersisa gelap yang terasa berat. Warung itu masih ramai, namun suasananya berubah. Jika siang menghadirkan kehangatan, kini udara terasa lebih dingin, seperti embun yang menempel diam-diam di kulit tanpa disadari. Raka berdiri di depan panggangan, tangannya bergerak otomatis, membalik iga satu persatu. Bara menyala lebih terang dari biasanya, memercikan cahaya kemerahan yang membuat bayangan di sekeliling tampak bergerak pelan, seperti nafas yang tidak terlihat. Setiap kali lemak menetes, terdengar desisan halus, mirip bisikan yang mencoba berbicara dalam bahasa asing. Ia melirik jam dinding, sudah lewat tengah malam. Aneh, biasanya pelanggan mulai berkurang, namun malam ini justru bertambah. Kursi tidak pernah kosong, bahkan beberapa orang rela berdiri hanya untuk menunggu giliran. Wajah-wajah itu tampak asing, tidak seperti pelanggan siang hari. Kulit mereka pucat, mata redup, dan gerakan tubuh terasa lambat, seperti boneka yang digerakkan benang tak kasat mata. Seorang pria duduk di depan Raka. Bajunya rapi, namun kusut di beberapa bagian, seolah sudah dipakai terlalu lama. Ia tidak tersenyum, hanya menatap panggangan dengan fokus yang aneh. "Masih ada?" tanyanya singkat. Raka mengangguk, meski hatinya bergetar tipis. Ia mengambil satu potong iga, lalu meletakkannya di piring. Saat menyerahkan, tangannya hampir menyentuh jari pelanggan itu. Dingin, bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh batu yang lama terendam air. Pria itu mulai makan tanpa berkata apapun. Cara mengunyahnya lambat, namun pasti, seperti seseorang yang menikmati sesuatu yang sangat dirindukan. Tidak ada ekspresi puas, tidak ada keluhan, hanya keheningan yang terasa panjang. Di sudut lain, dua orang duduk berhadap-hadapan tanpa berbicara. Mereka makan dengan gerakan serempak, seperti bayangan cermin yang meniru satu sama lain. Sesekali kepala mereka bergerak sedikit, namun mata tetap kosong, tidak benar-benar melihat apapun. Raka menelan ludah. Suasana ini terasa seperti mimpi yang terlalu nyata, atau mungkin sebaliknya, kenyataan yang mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Angin malam berhembus pelan, membuat pintu dapur belakang berderit. Bunyinya panjang, seperti keluhan lama yang akhirnya keluar. Raka menoleh ke arah sana. Pintu itu sedikit terbuka sekarang, menyisakan celah gelap yang tampak lebih pekat daripada bayangan biasa. Dari dalam, tercium bau yang berbeda. Bukan aroma bumbu, bukan juga asap arang. Lebih dalam, lebih tajam, seperti tanah basah yang baru digali setelah hujan panjang. Langkahnya terhenti sesaat. Pikirannya berbisik untuk tidak mendekat, namun rasa penasaran seperti tangan yang mendorong punggungnya perlahan. Ia berjalan mendekati pintu itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara pelanggan di belakangnya mulai terdengar jauh, seperti tenggelam di dasar air. Saat hampir sampai, pintu itu bergerak sendiri, menutup perlahan dengan bunyi krek yang pelan namun jelas. Raka membeku. Nafasnya tertahan, dadanya naik turun lebih cepat. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut. "Mas, pesanan lagi." Suara itu membuatnya tersentak. Ia menoleh cepat. Seorang wanita berdiri di depan panggangan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. Raka mengangguk kaku, kembali ke tempatnya.
Tangannya bergerak lagi, membakar, membalik, menyajikan, namun pikirannya tidak lagi utuh. Sebagian tertinggal di depan pintu tadi, bertanya-tanya tentang sesuatu yang seharusnya tidak ada. Asap kembali naik, melingkar di udara seperti ular yang menari pelan. Aroma iga semakin kuat, menusuk indera, mengikat siapa saja yang menghirupnya. Para pelanggan terus makan, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang pergi. Seperti waktu yang berhenti bergerak. Raka menatap sekeliling. Tiba-tiba ia sadar sesuatu. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berbicara. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan. Hanya suara kunyahan yang berulang, seperti irama yang sama dimainkan tanpa henti. Dadanya kembali terasa sesak. Malam ini terasa berbeda. Bukan sekedar ramai, tapi seperti ada sesuatu yang sedang berkumpul. Langit benar-benar tenggelam dalam hitam, seperti tinta yang tumpah tanpa batas. Lampu-lampu jalan berdiri redup, memancarkan cahaya pucat yang tak mampu mengusir rasa asing di sekitar warung. Raka tetap di tempatnya, namun kini gerakannya tak lagi setenang sebelumnya. Ada keganjilan yang mulai merayap, seperti semut kecil yang menjelajah kulit tanpa terlihat. Panggangan di depannya menyala lebih terang. Bara merah itu berdenyut perlahan, menyerupai jantung yang berdetak di dalam tubuh makhluk hidup. Setiap percikan api seolah memiliki irama sendiri, tidak liar, melainkan teratur, seperti sesuatu yang sadar akan keberadaannya. Raka menatapnya lebih lama dari biasanya. Tiba-tiba, ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh manusia, bukan juga oleh pelanggan yang duduk diam di kursi plastik. Tatapan itu datang dari arah yang sulit dijelaskan, seperti muncul dari udara itu sendiri, mengendap di sela napas dan bayangan. Ia menggeleng pelan, mencoba kembali fokus. Tangan kirinya mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam bumbu, lalu mengoleskan ke permukaan daging. Namun saat kuas menyentuh iga, ia terdiam. Ada sensasi berbeda. Permukaan itu terasa hangat, bukan karena api, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang baru saja hidup. Ia menarik tangannya cepat, jantungnya berdegup lebih kencang. "Kenapa?" gumamnya lirih. Suara itu tenggelam di antara desis bara. Di belakangnya, seorang pelanggan berdiri perlahan. Kursinya bergeser sedikit, menimbulkan suara seret yang panjang. Raka menoleh sekilas. Pria itu berjalan menuju meja kosong, namun langkahnya tidak biasa, terlalu pelan, terlalu kaku, seperti bayangan yang belajar bergerak mengikuti bentuk aslinya. Raka kembali menghadap panggangan, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari keanehan itu. Asap mulai menebal, tidak hanya naik ke atas, tapi juga berputar, membentuk lingkaran-lingkaran tipis di udara. Dalam cahaya lampu, bentuknya tampak seperti sosok samar yang bergerak pelan, lalu menghilang sebelum bisa dipastikan. Ia mengerjap, mencoba memastikan itu hanya ilusi. Namun kemudian, suara muncul. Sangat pelan, hampir tidak terdengar, seperti bisikan dari kejauhan. Raka membeku. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu tidak berasal dari pelanggan, juga bukan dari luar. Arah datangnya dari panggangan, dari bara. "Tambah." Kata itu samar, terpotong, seperti terbawa angin. Raka mundur setengah langkah, tenggorokannya terasa kering. "Siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara api yang terus menyala dan pelanggan yang tetap makan dalam diam. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya pikirannya yang lelah, mungkin terlalu banyak tekanan, terlalu banyak hal yang berubah dalam waktu singkat. Namun saat ia kembali mendekat, suara itu muncul lagi. "Kami lapar." Lebih jelas sekarang,
Raka merasakan dingin menjalar dari ujung kaki ke punggung. Tubuhnya kaku, namun matanya tidak bisa berpaling. Ia menatap bara itu, dan untuk sesaat ia yakin melihat sesuatu, seperti wajah yang terbentuk dari cahaya merah, muncul sebentar, lalu hancur menjadi percikan. Ia terhuyung mundur, piring di tangannya jatuh, pecah di lantai, suaranya nyaring, memecah keheningan. Semua kepala pelanggan langsung menoleh, serempak. Gerakan itu terlalu cepat, terlalu bersamaan, seperti satu tubuh dengan banyak wajah. Mata mereka mengarah ke Raka, kosong namun tajam, seperti lubang gelap yang menelan cahaya. Raka merasa napasnya tercekat, dadanya naik turun cepat, seperti ikan yang terdampar di darat. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya terasa berat. Lalu perlahan, satu persatu, mereka kembali makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun suasana telah berubah, lebih berat, lebih dalam, seperti ada sesuatu yang telah bangun dari tidur panjang. Raka menatap panggangan sekali lagi. Bara itu masih menyala, tenang, seakan tidak menyimpan rahasia apapun. Tapi kini, ia tahu. Itu bukan sekadar api, dan rasa lapar itu bukan milik manusia. Fajar datang tanpa suara, seperti jayangan yang berganti posisi tanpa disadari. Langit memucat perlahan, meninggalkan sisa malam yang masih menempel di sudut-sudut bangunan. Warung itu akhirnya sepi. Kursi kosong, meja berantakan, piring kotor menumpuk seperti sisa pesta yang tak pernah benar-benar selesai. Raka duduk di bangku kayu, punggungnya bersandar lemah. Matanya merah, bukan karena asap, melainkan karena kurang tidur dan pikiran yang terus berputar. Kepalanya terasa berat, seperti dipenuhi kabut yang enggan menghilang. Semua yang terjadi tadi malam masih terasa dekat. Suara itu, tatapan pelanggan, dan sesuatu di dalam bara. Ia menatap panggangan yang kini padam. Arang hitam tersisa, dingin dan tak bergerak. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi cahaya merah yang berdenyut. Semuanya tampak normal, terlalu normal, seperti panggung kosong setelah pertunjukan selesai. Namun justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Raka mengusap wajahnya kasar, lalu berdiri. Kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya untuk tetap di tempat. Ia melangkah menuju dapur belakang, tempat yang sejak semalam terus menarik perhatiannya, seperti lubang gelap yang memanggil tanpa suara. Pintu kayu itu masih tertutup, diam, tak bergerak. Ia berhenti di depannya, menatap gagang yang sudah usang. Ada goresan-goresan kecil di permukaannya, seperti bekas kuku yang mencoba membuka dari dalam. Raka menelan ludah. Tangannya terangkat perlahan namun berhenti sebelum menyentuh. Hatinya berdebar, seperti ada bagian dari dirinya yang tahu, apapun yang ada di balik sana tidak seharusnya dilihat. Namun rasa ingin tahu lebih kuat, seperti orang yang berdiri di tepi jurang, sadar akan bahaya, tapi tetap melongok ke bawah. Ia akhirnya memutar gagang itu. Pintu terbuka dengan bunyi pelan, seperti napas panjang yang dilepaskan setelah ditahan lama. Gelap, tidak ada lampu, tidak ada jendela. Hanya ruang sempit dengan dinding kusam. Udara di dalam terasa lembab, seperti ruang yang jarang tersentuh waktu. Bau tanah basah langsung menyergap, bercampur sesuatu yang lebih tajam. Sulit dijelaskan, namun cukup untuk membuat perutnya terasa tidak nyaman. Raka melangkah masuk. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi kecil, seperti menginjak permukaan yang tidak sepenuhnya kering. Ia mengerutkan kening, lalu menunduk. Lantai itu bukan sekedar tanah. Ada bercak dalam di beberapa bagian, tidak rata, seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Bekasnya samar, namun cukup jelas untuk menimbulkan pertanyaan. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu, sebuah kotak kayu. Bentuknya sederhana namun terlihat tua. Permukaannya penuh ukiran aneh, garis melingkar, simbol yang tidak ia kenali, tersusun seperti pola yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. Raka mendekat, jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ia berlutut di depan kotak itu, tangannya menyentuh permukaan kayu yang dingin.
Saat jari-jarinya mengikuti ukiran tersebut, ada sensasi halus seperti arus kecil yang mengalir di bawah kulit. Ia menarik napas panjang, lalu membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Selembar kain lusuh, botol kecil berisi cairan gelap, dan sebuah buku tua. Raka mengambil buku itu perlahan. Sampulnya kasar, warnanya pudar, seperti sudah melewati banyak waktu tanpa perlindungan. Ia membukanya dengan hati-hati. Halaman pertama dipenuhi tulisan tangan, rapih namun aneh. Bahasanya bisa dimengerti, tapi susunannya terasa ganjil, seperti kalimat yang dipelintir untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. Ia membaca pelan, tentang janji, tentang kelaparan, tentang sesuatu yang harus diberi makan agar tetap memberi. Tangannya mulai gemetar. Ia membalik halaman berikutnya. Ada daftar, nama-nama, banyak sekali. Beberapa di antaranya terasa familiar, seperti pernah ia dengar dari pelanggan tetap. Namun di samping setiap nama, ada tanda kecil, coretan merah, seperti penanda bahwa sesuatu telah selesai. Atau mungkin telah diambil. Raka menutup buku itu cepat. Napasnya memburu. Pikirannya mulai menyambung satu persatu potongan yang selama ini ia abaikan. Keanehan rasa, pelanggan yang datang tanpa suara, bisikan dari bara, semuanya seperti benang yang akhirnya terikat dalam satu simpul besar. Ia menatap kembali isi kotak. Ada satu kalimat tertulis di bagian dalam tutupnya. Pendek, namun cukup untuk membuat darahnya terasa dingin. Yang kau jual bukan sekedar makanan. Raka mundur perlahan. Dadanya terasa sesak, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Di luar sana, suara pagi mulai terdengar. Kendaraan lewat, orang-orang beraktivitas, dunia berjalan seperti biasa. Namun di dalam ruangan itu, waktu terasa berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar menyadari, ia telah membuat janji tanpa pernah benar-benar mengerti isinya. Pagi berjalan seperti biasa di luar warung. Namun bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Cahaya matahari yang masuk dari sela atap tampak pucat, seolah kehilangan hangatnya. Ia masih berdiri di dapur belakang, memegang buku tua itu seperti seseorang yang tanpa sengaja menemukan pintu menuju sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Tangannya perlahan membuka kembali halaman yang tadi sempat ia tutup. Daftar itu masih di sana. Nama-nama tersusun rapi, berderet seperti antrean panjang yang tak pernah benar-benar selesai. Beberapa tertulis dengan tinta biasa, sementara sebagian lain dicoret garis merah tipis, seperti tanda bahwa sesuatu telah diselesaikan, atau mungkin dihapus dari dunia. Raka menelan ludah. Matanya bergerak perlahan, membaca satu persatu. Ada nama yang terasa asing, namun ada juga yang membuat dadanya bergetar. Pelanggan yang ia ingat, wajah yang pernah duduk di depan panggangan, suara yang sempat memesan dengan nada pelan. Namun, kini mereka hanya tinggal tulisan, seperti bayangan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang sudah pergi. Raka mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin nama-nama itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ia lihat. Namun pikirannya menolak tenang, seperti air yang terus beriak meski tidak ada angin. Ia membalik halaman berikutnya. Kosong. Namun di bagian bawah ada satu nama baru yang tampak belum selesai ditulis. Huruf-hurufnya samar, seperti baru saja muncul dan belum benar-benar menetap. Raka mendekatkan buku itu ke wajahnya. Tulisan itu perlahan menjadi jelas. Dan saat ia membacanya, nafasnya langsung tertahan. Namanya sendiri tertulis di sana, belum dicoret, belum selesai. Jantungnya berdegup keras, seperti palu yang dipukul tanpa henti. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan buku ke lantai. Ia mundur satu langkah, punggungnya menabrak dinding-dinding di belakang. Tidak, bisiknya pelan. Kata itu terdengar kosong, tanpa keyakinan, seperti seseorang yang tahu kebenaran namun masih mencoba menolaknya. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat, pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan tanpa tergesa. Raka langsung menoleh ke arah pintu dapur. Bayangan muncul di bawah celah, berhenti tepat di depan, tidak bergerak.
Raka menahan nafas, tubuhnya kaku, seperti patung yang lupa cara hidup. Ia ingin menutup pintu, namun kakinya tidak merespons. Ada rasa dingin yang merayap dari lantai, naik perlahan ke tubuhnya, seperti air yang memenuhi ruang sempit tanpa jalan keluar. Lalu terdengar ketukan, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Bunyi itu tidak keras, namun cukup untuk membuat jantungnya semakin cepat. Raka menatap pintu itu tanpa berkedip. "Mas, sudah buka?" Suara dari luar terdengar datar. Bukan seperti pelanggan biasa. Nada itu terlalu kosong, seperti suara yang tidak membawa emosi. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap buku di tangannya, lalu kembali ke pintu. Dua hal itu terasa saling terhubung, seperti sebab dan akibat yang tidak bisa dipisahkan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti permintaan atau peringatan. Raka akhirnya melangkah maju, tangannya meraih gagang pintu, terasa dingin seperti besi yang lama tidak tersentuh matahari. Ia membuka sedikit, cukup untuk melihat siapa yang berdiri di luar. Seorang pria, wajahnya pucat, matanya redup, sama seperti pelanggan malam sebelumnya. Namun ada satu hal yang membuat Raka langsung membeku. Di dada pria itu tergantung kartu kecil. Tulisan di dalamnya sama dengan salah satu nama di buku yang sudah dicoret merah. Raka mundur cepat, hampir terjatuh. Pintu terbuka lebih lebar, namun pria itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di sana, menatap dengan ekspresi datar, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Raka menutup pintu dengan keras, nafasnya terengah-engah. Punggungnya kembali menempel di dinding. Buku di tangannya terasa lebih berat sekarang, seperti membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Ia menatap namanya sendiri sekali lagi. Belum dicoret, belum selesai. Namun kini ia mengerti satu hal. Daftar itu bukan sekadar catatan. Itu adalah urutan. Dan setiap nama hanya menunggu waktunya tiba. Siang terasa ganjil, seperti hari yang berjalan tanpa arah. Cahaya matahari tetap turun dari langit, namun tidak membawa hangat. Hanya terang yang terasa hambar. Raka duduk di depan warung, menatap jalan dengan pikiran kosong, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang hilang. Buku tua itu tergeletak di sampingnya, tertutup, namun kehadirannya seperti bayangan panjang yang terus mengikuti, meski mata mencoba mengabaikan. Nama yang tertulis di dalamnya masih teringat jelas, menempel di kepala seperti noda yang tidak bisa dihapus. Raka mengusap tengkuknya pelan. Sejak pagi tadi, tubuhnya terasa tidak nyaman, bukan sakit, bukan pula lelah biasa. Lebih seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, perlahan, sabar, seperti akar yang tumbuh diam-diam di bawah tanah. Perutnya tiba-tiba berbunyi. Ia terdiam. Aneh, ia sudah makan, bahkan cukup banyak, namun rasa lapar itu tetap ada, tidak berkurang, malah semakin dalam. Seperti lubang yang melebar, menelan apapun yang masuk tanpa pernah penuh. Raka berdiri, berjalan menuju dapur depan. Di atas meja masih ada sisa potongan iga mentah yang belum sempat diolah. Ia menatap daging itu beberapa detik. Biasanya, ia akan merasa biasa saja. Namun sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Aroma itu terasa lebih kuat, lebih tajam, menggoda dengan cara yang aneh, seperti suara halus yang memanggil dari kejauhan. Raka menggeleng cepat, mencoba menepis pikiran itu. Ia mengambil air minum, meneguknya panjang. Cairan dingin mengalir ke tenggorokan, namun tidak menghilangkan rasa yang mengganjal. Lapar itu tetap ada, bahkan semakin jelas. Ia menatap kembali ke arah daging. Tangannya bergerak tanpa sadar, meraih salah satu potongan. Teksturnya lembut, sedikit basah. Ia menahan napas sejenak, lalu buru-buru meletakkannya kembali. "Apa yang aku lakukan?" bisiknya pelan. Namun rasa itu tidak hilang, sebaliknya semakin mendesak, seperti seseorang yang mengetuk pintu terus-menerus tanpa henti. Dari arah panggangan, tiba-tiba terdengar suara kecil. Raka menoleh. Bara yang tadi sudah padam, kini menyala kembali.
Pelan, namun pasti. Tidak ada yang menyalakan, tidak ada percikan dari luar. Api itu muncul sendiri, seperti sesuatu yang bangun dari tidur. Raka melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus yang tidak terlihat. Ia berdiri di depan panggangan, menatap bara yang berdenyut lembut. Dan kemudian, suara itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. "Beri makan." Raka membeku. Kata-kata itu tidak terdengar dari telinga, melainkan langsung di dalam kepala, seperti pikiran yang bukan miliknya, namun memaksa untuk didengar. Ia mundur satu langkah, namun kakinya terasa lemah. "Cukup," ucapnya lirih. Namun suara itu tidak berhenti. "Kami memberi, sekarang giliranmu." Raka menutup telinga dengan kedua tangan, meski ia tahu itu tidak akan membantu. Bisikan itu tetap ada, mengalir seperti air yang mencari celah, tidak bisa dibendung. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek, perutnya kembali bergejolak. Lapar itu berubah, bukan sekedar ingin makan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, seperti keinginan yang tidak seharusnya ada. Raka jatuh berlutut di depan panggangan, tangannya mencengkeram lantai, kukunya menekan keras hingga terasa nyeri. Ia mencoba melawan, mencoba bertahan, namun pikirannya mulai kabur, seperti kaca yang dipenuhi embun. Di antara asap tipis, ia melihat bayangan, samar, namun cukup jelas untuk dikenali. Wajah-wajah, banyak, muncul sebentar lalu menghilang. Mulut mereka bergerak namun tidak ada suara, hanya satu kata yang terasa, meski tidak terdengar. Lapar. Raka menggigit bibirnya kuat, mencoba menahan sesuatu yang naik dari dalam dirinya. Tubuhnya bergetar, seperti tali yang ditarik dari dua arah berbeda. Di satu sisi, dirinya sendiri. Di sisi lain, sesuatu yang mulai mengambil alih. Tiba-tiba, pandangannya jatuh pada pisau di dekat meja. Benda itu tergeletak diam, namun dalam kondisi itu terlihat berbeda, seperti jawaban, seperti solusi. Raka menatapnya lama. Tangannya perlahan bergerak, gemetar, tidak yakin, namun tidak berhenti. Saat jari-jarinya hampir menyentuh gagang, suara itu kembali muncul. Lebih lembut, lebih dekat. "Hutang harus dibayar." Raka terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa rasa lapar ini bukan miliknya lagi. Senja datang seperti luka lama yang terbuka kembali. Perlahan namun pasti, langit memerah lalu gelap merayap masuk, menyelimuti jalanan di depan warung. Lampu dinyalakan satu persatu, menciptakan cahaya pucat yang tidak benar-benar mengusir bayangan. Raka berdiri di depan panggangan. Matanya sayu, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tubuhnya masih tegak, namun terlihat rapuh, seperti bangunan tua yang bertahan hanya karena belum runtuh. Sejak siang tadi, ia tidak benar-benar sadar sepenuhnya. Gerakannya terasa otomatis, seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Bara kembali menyala, lebih terang dari malam sebelumnya. Api kecil itu berdenyut perlahan, seperti nafas yang hidup di dalam arang. Asap naik membentuk garis tipis, berputar di udara, seperti ular yang melingkar santai sebelum menyerang. Pelanggan mulai berdatangan. Bukan seperti sore hari. Wajah-wajah ini berbeda. Kulit pucat, tatapan kosong, langkah pelan tanpa suara. Mereka duduk tanpa berbicara, mengisi kursi satu persatu, seperti potongan puzzle yang kembali ke tempatnya. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan, hanya keheningan yang terasa semakin tebal, seperti kabut yang menutup pandangan. Raka tidak menyapa, tidak bertanya. Tangannya bergerak sendiri, mengambil daging, membakar, membalik, menyajikan. Semua terasa seperti rutinitas lama, namun tanpa kesadaran penuh, seperti mimpi yang berjalan tanpa arah. Di antara para pelanggan, seorang baru masuk, berbeda dari yang lain. Pakaiannya rapi, langkahnya cepat, matanya hidup. Ia terlihat seperti orang biasa yang hanya ingin makan malam. Ia duduk di kursi kosong, menatap ke sekeliling dengan sedikit heran. "Mas, satu porsi ya?" katanya santai. Suara itu terdengar nyata, hangat, berbeda dari yang lain. Untuk sesaat, Raka terdiam. Tangannya berhenti di atas panggangan.
Ada sesuatu di dalam dirinya yang mencoba bangun, seperti kesadaran yang muncul dari dasar gelap. Ia menatap pria itu lebih lama dari seharusnya. Orang itu tersenyum kecil. "Ramai juga ya malam ini?" Tidak ada jawaban. Tidak dari pelanggan lain. Tidak dari Raka. Hanya suara bara yang mendesis pelan. Pria itu mulai merasa aneh. Ia melirik ke kiri dan kanan. Semua orang makan dalam diam. Gerakannya melambat dan seragam, seperti bayangan yang meniru tanpa jiwa. "Mas," panggilnya lagi. Raka akhirnya bergerak. Ia mengambil satu potong iga, meletakkannya di atas bara. Api menyala lebih tinggi saat lemak mulai menetes, seperti menyambut sesuatu yang sudah lama ditunggu. Asap naik, lebih tebal, lebih pekat, melingkupi area panggangan seperti tirai yang perlahan menutup panggung. Pria itu mengkernyit. "Aneh," gumamnya pelan. Ia tidak tahu, namun nalurinya mulai memberi peringatan, seperti hewan yang merasakan bahaya sebelum melihatnya. Raka mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata pria itu. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tatapan itu tidak biasa, kosong namun dalam, seperti lubang tanpa dasar yang menelan cahaya. Pria itu tersentak kecil. "Mas, kamu gak apa-apa?" tanyanya kini dengan nada ragu. Tidak ada jawaban. Namun di dalam kepala Raka, suara itu kembali. Lebih kuat, lebih jelas. "Pilih." Ia menggenggam penjepit kurat. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena dorongan yang tidak bisa ia kendalikan, seperti arus deras yang memaksa tubuh bergerak mengikuti arah. Yang hidup, lebih hangat. Raka menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti perintah, bukan pilihan. Ia menatap pria itu lagi. Wajah yang berbeda, nafas yang nyata, detak jantung yang bisa dirasakan bahkan dari jauhan. Di sekelilingnya, pelanggan lain berhenti makan. Serempak, kepala mereka perlahan menoleh ke arah yang sama, ke arah pria itu, seperti sekelompok pemangsa yang menemukan mangsa. Pria itu menyadari perubahan itu. Tubuhnya menegang, matanya bergerak cepat, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba terasa tidak wajar. "Kenapa semua lihat saya?" Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin berat. Raka melangkah keluar dari balik panggangan, pelan, teratur, seperti seseorang yang sudah menentukan tujuan. Di tangannya, penjepit masih tergenggam kuat. Di meja samping, pisau itu terletak, diam, namun kini terasa seperti bagian dari skenario yang tak terhindarkan. Pria itu berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan bunyi keras. "Saya pergi aja deh," katanya cepat. Namun langkahnya terhenti, karena semua pelanggan lain juga berdiri, serempak. Mereka tidak maju-maju, tidak juga mundur, hanya berdiri mengelilingi ruang itu seperti dinding hidup yang menutup jalan keluar. Raka berhenti beberapa langkah dari pria itu. Nafasnya berat, matanya tidak berkedip. Suara itu kembali berbisik, kini seperti berada tepat di telinganya. "Malam ini, milik kami." Pria itu mundur perlahan, wajahnya pucat. "Apa ini?" bisiknya. Raka tidak menjawab, namun di dalam dirinya sesuatu telah berubah. Bukan lagi pertarungan, bukan lagi penolakan, melainkan penerimaan yang perlahan tumbuh, seperti bayangan yang akhirnya menyatu dengan tubuh. Dan malam itu telah memilih. Udara terasa membeku, seperti waktu yang menahan nafas. Pria itu berdiri di tengah ruangan, dikelilingi sosok-sosok diam yang tidak berkedip. Jalan keluar tertutup tanpa sentuhan, seperti pintu yang mengunci dirinya sendiri. Lampu menggantung di atas, bergetar halus, memantulkan cahaya pucat ke wajah-wajah tanpa ekspresi. Raka melangkah mendekat. Setiap pijakan terdengar jelas, seperti dentang pelan yang menandakan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Tangannya masih menggenggam penjepit, namun kini jari lain perlahan meraih pisau di meja. Logam itu dingin, tapi terasa pas di genggaman, seolah sudah menunggu sejak lama. Pria itu menggeleng, mundur setapak. "Tolong, saya cuma mau makan," ucapnya cepat. Kata-kata itu terdengar wajar, hanisiawi. Namun di tempat itu, kalimat sederhana terasa seperti bahasa asing yang tidak lagi dimengerti. Raka berhenti.
Untuk sesaat, ada keraguan, seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang. Namun kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih lembut, lebih dalam. Beri, dan kau akan tetap ada. Raka menutup mata. 1 detik, 2 detik. Saat ia membuka kembali, sesuatu telah berubah. Tatapannya tidak lagi goyah. Tidak ada ragu, tidak ada tanya. Hanya satu arah yang jelas, seperti panah yang sudah dilepaskan. Para pelanggan mulai bergerak. Pelan, mengitari pria itu dengan langkah serempak. Tidak tergesa, tidak agresif, justru tenang, seperti ombak yang naik perlahan sebelum menghantam karang. Mereka tidak menyentuh, hanya mempersempit ruang, membuat nafas terasa semakin sempit. Pria itu berputar mencari celah. Tidak ada. Semua jalan tertutup. "Apa yang kalian mau?" Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Namun dari arah panggangan, bara tiba-tiba menyala lebih besar. Api menjulang sedikit, memercikan cahaya merah yang menari di dinding. Asap mengepul, membentuk lapisan tipis yang menggantung seperti tirai. Di dalam asap itu, bayangan muncul. Samar, bergerak, seperti banyak wajah yang saling bertumpuk, membuka mulut tanpa suara. Raka melangkah lagi. Kini hanya beberapa jengkal dari pria itu. Nafas mereka hampir bersentuhan. Pria itu bisa melihat mata Raka dengan jelas. Bukan sekedar kosong, tapi seperti sumur yang terlalu dalam untuk diukur. "Mas, tolong," bisiknya. Namun permohonan itu jatuh tanpa tempat. Raka mengangkat pisau. Gerakannya tidak cepat, tidak kasar, justru tenang, seperti seseorang yang melakukan pekerjaan yang sudah sangat dikenalnya. Seperti tukang yang mengerjakan sesuatu dengan presisi, tanpa ragu. Detik berikutnya terasa panjang, seperti waktu yang diregangkan. Dan kemudian lampu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam sejenak. Dalam gelap singkat itu, hanya suara yang terdengar. Desahan, gerakan, sesuatu yang jatuh. Saat cahaya kembali, suasana telah berubah. Tidak ada lagi pria itu. Hanya kursi kosong dan lantai yang tampak sedikit lebih gelap di satu titik. Para pelanggan kembali duduk, serempak, seperti tidak pernah berdiri, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka berdiri diam di depan panggangan. Tangannya tidak lagi menggenggam pisau. Benda itu sudah kembali ke meja, bersih, tanpa noda. Ia menatap bara. Api itu kini stabil, tenang, seperti perut yang baru saja terisi. Asap naik perlahan, tidak lagi liar, melainkan lembut, hampir seperti nafas yang lega. Di dalam kepalanya, suara itu kembali, namun kali ini berbeda. Bukan perintah, bukan desakan, melainkan kecukupan. Cukup untuk malam ini. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri, merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Rasa lapar itu hilang, digantikan dengan perasaan penuh yang sulit dijelaskan. Bukan kenyang seperti setelah makan, melainkan seperti beban yang terangkat. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu lain. Kesadaran. Perlahan kembali, seperti kabut yang mulai menipis. Ia menoleh ke sekeliling. Pelanggan masih makan. Diam. Teratur. Namun kini, pemandangan itu terasa berbeda. Lebih jelas, lebih nyata, dan lebih mengerikan. Raka menatap tangannya sendiri, bersih. Namun ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan mimpi. Ia menarik nafas panjang. Dada terasa sesak lagi. Bukan karena lapar, melainkan karena sadar bahwa apa yang ia beri makan bukan hanya mengambil sesuatu dari luar, tapi juga dari dalam dirinya.
sedikit demi sedikit. Seperti api yang tidak hanya membakar kayu, tapi juga menghanguskan pemiliknya. Pagi datang dengan tenang, namun ketenangan itu terasa palsu, seperti lukisan langit cerah yang menutupi badai di belakangnya. Warung tampak biasa dari luar, kursi tersusun rapi, meja telah dibersihkan, dan tidak ada jejak keributan malam sebelumnya. Namun bagi Raka, semuanya berbeda. Ia berdiri di depan panggangan yang kini dingin, menatap arang hitam yang tersisa. Tidak lagi cahaya merah, tidak ada bisikan, hanya sisa abu yang tampak seperti kenangan yang enggan hilang. Tangannya gemetar halus, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Semalam bukan mimpi. Ia mengingat semuanya. Tatapan pria itu, lingkaran manusia tanpa suara, dan momen ketika dirinya berhenti melawan. Raka menutup mata sebentar, mencoba menarik nafas panjang. Udara masuk, namun terasa berat, seperti menghirup sesuatu yang tidak sepenuhnya bersih. Ada rasa bersalah yang menempel, seperti noda yang tidak bisa dicuci. Ia berbalik, berjalan pelan menuju dapur belakang. Pintu kayu itu masih di tempatnya, diam, seolah menunggu. Raka tidak ragu kali ini. Ia membuka pintu itu tanpa jeda, masuk ke ruangan sempit yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau tanah masih ada, namun kini bercampur sesuatu yang lebih tajam, seperti sisa peristiwa yang belum sepenuhnya hilang. Kotak kayu itu masih di sudut, buku tua masih di dalamnya. Raka mengambil buku itu, membuka halaman yang berisi daftar. Tangannya berhenti. Nama pria semalam kini sudah ada di sana, dicoret merah. Garisnya tipis, namun jelas, seperti tanda akhir yang tidak bisa dibatalkan. Raka menelan ludah, matanya bergerak turun ke bagian bawah, ke tempat namanya sendiri tertulis. Ia membeku. Coretan itu mulai muncul, tidak penuh, belum selesai, namun sudah ada, seperti garis awal yang perlahan akan menutup seluruh nama. Nafasnya tersegak. Tidak, suaranya hampir tak terdengar. Ia menggenggam buku itu lebih erat, seperti ingin merobek atau menghapus semuanya. Namun jari-jarinya tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahan, seperti tangan tak terlihat yang menjaga agar semuanya tetap pada jalurnya. Dari arah belakang, suara kecil terdengar. Raka menoreh cepat. Tidak ada siapapun, namun udara terasa berubah, lebih padat, lebih berat, seperti ruang itu dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu suara itu muncul lagi, tidak keras, tidak juga jauh, melainkan dekat sekali. Janji hampir lunas. Raka memejamkan mata, menahan gemetar. "Berhenti," bisiknya. Namun suara itu tidak berhenti. "Kau menerima, kau memberi, dan kini kau menjadi." Kalimat itu menggantung, seperti benang yang perlahan mengikat. Raka membuka mata. Pandangan jatuh ke tangannya. Kulitnya tampak sama, namun terasa berbeda, seperti bukan sepenuhnya miliknya lagi. Ia mundur satu langkah, kemudian satu lagi, hingga punggungnya menyentuh dinding. Dadanya naik turun cepat, namun di balik ketakutan itu ada sesuatu yang lain. Perasaan kosong, seperti bagian dari dirinya telah hilang dan tidak akan kembali. Di luar, suara kehidupan mulai terdengar. Orang lewat, kendaraan melintas, dunia berjalan tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang sempit itu. Raka keluar dari dapur, langkahnya pelan, matanya kosong. Ia kembali ke depan panggangan, menatap tempat yang menjadi pusat semua perubahan. Bara masih mati, namun ia tahu itu hanya sementara, seperti makhluk yang tidur, menunggu waktunya bangun lagi. Raka duduk, diam. Beberapa menit berlalu tanpa gerakan. Lalu perlahan ia berdiri. Tangannya meraih arang, menatanya kembali. Gerakannya tenang, teratur, seperti seseorang yang sudah menerima perannya. Api kecil dinyalakan, bara mulai hidup, merah, hangat, dan lapar.
Raka menatap nyala itu tanpa ekspresi. Tidak lagi penolakan, tidak lagi pertanyaan, hanya kesadaran sederhana bahwa semua ini tidak akan berhenti. Bukan hari ini, bukan besok. Selama warung itu berdiri, selama asap terus naik ke udara, selama orang-orang datang tanpa mengetahui apa yang mereka cari, lingkaran itu akan terus berputar. Dan Raka bukan lagi korban, melainkan bagian dari rasa lapar yang tidak pernah kenyang. Di atas papan kayu tua, sebuah tulisan kecil tergantung, hampir tak terlihat oleh mata yang terburu-buru. Iga Bakar Sari Rasa. Namun bagi mereka yang cukup lama menatap, nama itu terasa seperti sesuatu yang lain, bukan sekedar tempat makan, melainkan pintu yang sekali dibuka tidak pernah benar-benar tertutup.